selamat datang juga udara Swati Jawab. Untuk sempat telah menunjukkan pukul 11 lebih 14 menit, kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman sambil mengenakan sabuk pengaman di para kendaraan pesawat berhenti dengan sempurna. Kami mohon untuk berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan periksalah seluruh barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada satupun yang tertinggal. akreditasi di Kesdukcapil Pemprov NTT. Selamat datang di UPTD Puskesmas Beot. Bersama-sama kita membahas kelancaran akreditasi kami di tahun yang akan datang. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kakak sehat. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh bidang Yankes Provinsi, dan mungkin juga selaku pendamping akreditasi tingkat provinsi. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini diwakili oleh bidang Yankesmas Kabupaten Manggarai Timur, atau juga mungkin tim TPCB Kabupaten Manggarai Timur. Yang saya hormati teman-teman penanggung jawab program, teman-teman penanggung jawab Pokja atau BAP, singkatnya tamu hadirin yang saya banggakan terkait akreditasi yang termuat dalam Permen Kes 46 tahun 2015. Mungkin untuk staf Puskesmas Beot sudah sebagian besarnya sudah terpapar dengan akreditasi, sehingga memang macam alur-alur pelayanan kami sudah buat dari pertama kami sudah datang di sini, hanya memang seperti yang kita lihat sudah mulai kusam-kusam, tetapi yang baik dan benarnya juga belum, jadi belum optimal. Tetapi kami coba untuk memulai sesuatu yang berusaha untuk sesuai ya berkualitas sedikit lah begitu. Tapi dengan kunjungan seperti ini harapan kami mungkin akan ada pengetahuan baru yang terus berupaya untuk kami tingkatkan pengetahuan kami untuk meningkatkan mutu pelayanan kami ke depannya. Jadi ini mungkin saya sedikit memberi gambaran, tetapi teman-teman belum puas ketika yang dari kabupaten ataupun dari provinsi belum memberi pencerahan kepada teman-teman terkait dengan akreditasi. Jadi ada sedikit, jangan sampai kita buat seperti itu mah tiba-tiba nanti pembimbing datang salah. Jadi kita tunggu dulu. Jadi seperti itu. Sehingga saya berterima kasih sekali atas kunjungannya hari ini, sehingga ini betul-betul memperbaiki kinerja kami dan juga memperbaiki untuk terus menyemangati teman-teman menyelesaikan ini, dan memang harus dibuat sesuai dengan yang aturannya. Atas kesempatan yang diberikan, yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Beot,
bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim Bintek Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semua puskesmas sudah memiliki surat izin operasional (SIO) per awal Februari 2023. Bergembira untuk kami. Terus 2020 pendampingan 2020, 2019, 2020 ada 12 puskesmas dan saat itu 8 menjadi puskesmas dengan hasil madya. 6 puskesmas dengan hasil dasar. Jadi total untuk Kabupaten Manggarai Timur kita sudah pendampingan sebanyak 22 puskesmas, namun yang sudah dinilai dan diakreditasi ada 17. Utama 3, madya 8, dasar 6. Yang lainnya 6 yang kami damping di tahun 2020 itu belum disurvei. Saat itu kita semua sama-sama merasakan ada COVID-19, jadi bentuk pendampingannya juga tidak maksimal, lebih banyak online. Kami pun kunjung dengan jumlah yang terbatas orangnya. Jadi untuk sementara di tahun 2020 ada 6 puskesmas itu belum dinilai dan akan dilakukan penilaian bersama dengan 15 puskesmas saat ini yang kita damping. 4 puskesmas pendampingan awal, antara lain pilot. Puji Tuhan bisa mampir di pilot. Ini pendampingan awal Kak Ayu. Mudah-mudahan semua ilmunya dibagikan di sini. Puskesmas Kisol, Puskesmas Runus dan Puskesmas Lena. Ini puskesmas baru dan mereka juga masih dalam pengembangan. Ini kemarin Ibu Kapus dan Timur tuh usul, Mama banyak hal yang kami harus perbaiki. Namun kami ada permintaan untuk penambahan ruangan dan lain-lain. Ini sudah masuk dalam usulan Ibu Kadis untuk dukungan dana non fisik dari pusat. Mohon maaf agak panjang yang saya sampaikan biar ada harapan. Jangan berpikir bahwa tidak ada ruangan itu nanti kita tidak dinilai. Untuk tahun 2023 ini ada 15 yang didamping, 4 awal, 11 itu reakreditasi. Ini yang kami katakan tadi, beban buat kami. Dapatkah kami mempertahankan semua itu atau lebih baik dari kemarin? Utamalah untuk Manggarai Timur ada 3 utama, mudah-mudahan akan naik kelas. Salah satu Lengko Ajang itu tahun 2019 akhir. Sedangkan yang lain ini apakah kami masih bisa mempertahankannya? Bantu dukung kami dengan segala kekuatan kami berjuang. Kami mohon dukungan dari provinsi, Kakak Yus dan teman-teman sudah melihat keadaan kami di sini begini. Kira-kira apa yang baik untuk kami tambah atau kami perbaiki demi penyempurnaan pelayanan di Manggarai Timur. Terkait 2023 ini Ibu Yus, kita memang sudah mulai dengan memperkenalkan. Kalau pendampingan kali lalu kita menggunakan pendamping akreditasi FKTP. Kali ini kita dengan lebih sederhana lagi, lebih dekat lagi, kita dengan tim pendamping klaster binaan. Nah, Ibu Kadis, Ibu Sif membagi dan merekrutnya dari berbagai bidang di kabupaten. Untuk itu kami turun, kami terus membangun. Ini rata-rata setiap puskesmas kami baru pendampingan awal kita turun. Ada yang tim turun baru 1 kali, ada yang sudah 2-3 kali, tergantung tingkat kesibukan tim. Tapi pembinaan atau pendampingan secara online juga terus berjalan. Dalam hal ini komunikasi dalam grup, telepon atau WA. Itu yang sudah kami lakukan. Kami mohon dukungan dan arahan pendampingan dari Ibu Tim, pendamping dari provinsi agar kami lebih semangat lagi dan kami lebih kompak lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari tim Bintek Akreditasi Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Kabupaten Manggarai Timur 36 puskesmas yang terakreditasi utama. Padahal ini kabupaten baru.
itu di dalam timur dan di kota Kupang. PMK 34 tentang aplikasi FKPP, dalam hal ini puskesmas, klinik, Medkes, dan PPD dan praktik mandiri itu keluar. Itu menjadi pedoman awal, regulasi awal untuk dilaksanakan survei aplikasi puskesmas. Kemudian keluarlah tentang KMK nomor HK nomor 01.07 Kemenkes tahun 2023 tentang standar aplikasi puskesmas. Ketika keluarkan aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan yang dikeluarkan tentang KMK tentang lembaga penyelenggara aplikasi, kemudian tentang standar aplikasi, dan kemudian tarif, dan yang terakhir tentang instrumen akreditasi. Untuk aplikasi ini yang sebelumnya itu melalui aplikasi SIAP yang ke kami provinsi, kemudian kami itu membuat rekomendasi ke pusat. Sekarang itu tidak lagi, nanti di puskesmas dengan dinas kesehatan langsung mendaftar ke lembaga. Tetapi lembaga itu di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi ada 13 lembaga. Kalau memang lembaga itu dipilih surveinya tidak ada bertepatan dengan permohonan survei yang Bapak Ibu dapat ajukan, berarti itu bisa dialih oleh Kemenkes, dialihkan ke lembaga yang lain. Jadi untuk sosialisasi juga yang 5 bab itu juga dari pusat satu orang yang dipanggil, kemudian Ibu Kepala Seksi kami yang berangkat, dan cuma Dinas Kesehatan Kota Kupang dari satu kabupaten dipanggil ke Jakarta. Yang lain itu kami mengikuti lewat daring. Biasanya kami dari provinsi, kami sudah meneruskan ke kabupaten untuk mengikuti lewat link Zoom. Dan untuk sosialisasi tentang yang 5 bab, selain kalau Bapak Ibu di puskesmas tidak bisa mengikuti lewat link Zoom, kami juga ada link YouTube. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan banyak sekali yang ada di link YouTube itu di Direktorat Mutu Kementerian Kesehatan. Nanti saya bisa meneruskan ke Bapak Ibu melalui umumnya, kemudian di panel dan Ibu Kepala Puskesmas, Bapak KPU, mungkin ada beberapa hal yang belum dimengerti bisa diputar ulang untuk nonton. Untuk di Manggarai Timur yang saya lihat Puskesmas Pelot sendiri diajukan di bulan November. Jadi diharapkan 3 bulan sebelum disurvei itu sudah mengusulkan untuk dilakukan survei supaya bisa mendapat surveyornya dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Untuk transformasi akreditasi FKPP itu pertama itu penetapan PMK akreditasi puskesmas, klinik, Medkes, UPD, dan tempat praktik mandiri dokter. Itu penetapannya regulasi pertama yaitu nomor 34 tahun 2022. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan penetapan standar akreditasi oleh Kemenkes yaitu KMK 165 tahun 2023, dilanjutkan dengan standar tarif survei akreditasi yang ditetapkan oleh Kemenkes yaitu tahun 2023. Kemudian ditetapkan lagi juknisnya tentang survei akreditasi, di mana penyelenggaraan survei itu dilakukan oleh Kemenkes bersama-sama dengan lembaga penyelenggara akreditasi. Akan dilanjutkan dengan pelatihan bagi calon surveyor karena lembaga juga merekrut calon surveyor. Kemudian dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan survei akreditasi. Pengusulannya kita melalui aplikasi dari DFO, kemudian terkonek dengan SINAP, kemudian lembaga, puskesmas pun direvisi. Pertama, menjawab tentang isu global, mutu dan keselamatan pengguna jasa kesehatan. Kemudian yang kedua, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah mulai berkembang. Kemudian yang ketiga,
mengakomodir program prioritas nasional, dan berikutnya bahwa orientasi itu tidak hanya pada proses tapi juga pada cakupan program. Dan selanjutnya penguatan penerapan manajemen risiko, keselamatan pasien dan PPI, dan yang terakhir menjawab Universal Health Conference jadi JKN. Jadi, konsep penyusunan standar akreditasi puskesmas yang pertama itu Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen, yaitu tentang P1, P2, P3. Kemudian Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, tentang pelaksanaan UKM UKP dengan penguatan pada promotif dan preventif. Di sini standar akreditasinya ada 5, yaitu bab 1 kepemimpinan manajemen puskesmas atau KMP, kemudian bab 2 penyelenggaraan pelayanan UKM, bab 3 penyelenggara pelayanan UKP, laboratorium dan farmasi, bab 4 program prioritas nasional PPN, dan bab 5 peningkatan mutu akreditasi. Dan semua ini tidak terlepas dari peran pembinaan dari Dinas Kesehatan. Ya, sebelumnya untuk persiapan akreditasi puskesmas itu disiapkan oleh pendamping puskesmas yang sudah latih. Sekarang kemudian dari pusat melihat bahwa angka baiknya itu disiapkan oleh tim TPCB, tim pembina klaster binaan, yang di situ yang ada bukan cuma bidang Yankes, tapi semua bidang yang ada di Dinas Kesehatan itu semua berperan. TPCB di Kabupaten Manggarai Timur sudah berjalan dengan baik dan didukung oleh dana dari dana APBD DAU. Misalnya struktur penulisan standar akreditasi sama seperti yang 9 bab, tidak ada berubah, ada bab, standarnya, kriteria, kemudian pokok pikiran, dan penilaian. Ini komposisi standar akreditasi 5 bab, standarnya ada 35, jumlah kriterianya 82, jumlah elemen penilaiannya ada 328. Bab 1 standarnya ada 10, kriterianya 49, PP-nya adalah 12. Sekarang di bab 1-nya itu standarnya 7, kriterianya 28, PP-nya 102. Untuk di upaya kesehatan masyarakat, UKM-nya sebenarnya standar 20, kriteria 38, PP-nya 183. Sekarang itu standarnya 8, kriterianya 20, EP-nya 94. Yang untuk UKP-nya sebelumnya standarnya 21, kriterianya 81, dan EP-nya 391. Yang untuk versi 2022 UKP-nya itu standarnya 10, kriterianya 11, dan EP-nya 42. SOP semua. Versi yang baru yang bab 4 itu program prioritas nasional yang sebelumnya tidak ada sekarang menjadi ada, yaitu ada standarnya ada 5. Itu program-program nasional memang seperti stunting, kematian ibu, penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi, peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, penanggulangan tuberkulosis, pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Itu memang dari pusat, mereka sudah kasih memang warna merah, jadi ada hal-hal yang perlu ditekankan. Jadi ini hal yang wajib disiapkan, yaitu puskesmas wajib menyiapkan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja,
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan di perencanaan. Kalau visi misi, kita harus acuannya ke visi misi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, dia mengacu kepada visi misinya Bupati untuk perencanaan kemudahan akses bagi pengguna layanan. Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, kemudian jenis-jenis pelayanan, kegiatan-kegiatan puskesmas, dan akses terhadap pelayanan dan akses pelayanan umpan balik, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan puskesmas. Aduan juga itu bisa juga kita dapat pada saat minilog, dia tidak selamanya baru kotak syarat, pada saat kita melakukan minilog lintas sektor, atau pada saat bapak dan ibu melakukan kegiatan puskesmas di masyarakat. Ada yang bagus kalau pada saat pertemuan itu minilog lintas sektor, bapak dan ibu bisa catat, dan itu sudah bukti karena kalau ada aduan mungkin dari tokoh masyarakat yang hadir, atau dari Pak Camat, atau mungkin dari psikolognya, dan itu bisa dipakai untuk kita memperoleh umpan balik atau bagaimana masyarakat merasa kuat dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kalau survei perdana dibiayai oleh Pemda fisik pada pusat, tapi kalau untuk rehabilitasi itu pakai dana dari daerah sendiri. Di Kota Kupang saja Pak dari 11 puskesmas yang harusnya direhabilitasi tahun ini cuma satu sudah lolos dari bawah. Yang lainnya tidak ada dana, dan itu katanya mereka kecuali perubahan. Perubahan itu biasanya kan di akhir tahun, berarti kan tidak bisa lagi. Untuk pendampingan saja mereka tidak punya dana sama sekali. Jadi kita bersyukur bahwa di Kabupaten Manggarai Timur itu kita punya dana. Makanya Bapak dan Ibu di puskesmas, Ibu Kepala Puskesmas, Bapak KPU harus bagaimana pintar-pintarnya untuk memanfaatkan kesempatan didampingi oleh Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Manggarai Timur. Jadi harus bisa mengenal di sini di puskesmas PELT ini sudah punya pasti sudah terbentuk ya tim aplikasi. Sudah ada jadwalnya kan? Kemarin kita lihat penetapan indikator UKM, UKP dan indikator mutu, jadi kita semua duduk bersama. Kemudian setelah penetapan kita sosialisasi juga kembali duduk bersama. Jadi mungkin nanti juga masih ada lagi yang harus ditetapi, setiap ininya tetap masing-masing pemja duduk sendiri-sendiri. Maksudnya mereka berkelompok setelah jam pelayanan. Jadi di luar jam kerja karena banyak juga pekerjaan yang harus diselesaikan, kegiatan rutin. Jadi kita sepakat untuk setelah jam 12 kita selesaikan dokumen. Kata naskah dinas untuk kabupaten kita masih pakai yang lama. Apa yang berubah di mutu ANC? Kita kemarin masih menggunakan masih mengacu pada ANC bermutu itu di keempatnya, 4 kali kunjungan keempat. Tetapi dengan turunnya PMK nomor 21 tahun 2021 tentang pelayanan sebelum masa hamil, dalam masa hamil, persalinan, dan nifas termasuk pelayanan KB, apakah kita perlu menggantikan ini? Payung referensi paling tingginya tetap yang sama. Jadi ini dapat dibuat, ada rapat. Jadi umpannya muncul, undangan rapat ataukah ada dalam grup mengundang semua Pokja tadi membahas. Jadi pelayanan K4 kita sekarang sudah 6 kali kunjungan, termasuk 6 kali kunjungan atau pemeriksaan dilakukan oleh dokter umum melalui dengan penggunaan USG. Jadi tidak merubah secara keseluruhan SOP, tetapi tambah satu referensi PMK sekian, lalu itu diselesaikan dalam internal di puskesmas. Jadi di bab 4 kami sudah list semua dia punya elemen penilaiannya itu, baik dari sisi regulasi, dokumen, dan integrasinya kemana. Terus tindak lanjut setelah itu kemarin kami juga sudah duduk bersama. Jadi karena di sana itu kami anggotanya ada penanggung jawab program semua. Jadi saya juga sudah membuat tim di dalam tim. Jadi sesuai dia punya penanggung jawab program, nanti teman-teman lain membantu. Itu maksudnya karena di program prioritas nasional itu kan kegiatan yang kita laksanakan itu
sudah rutin dan sudah kita buat, jadi lebih kepada pengumpulan bukti-bukti itu, ya, baik dari sisi dokumentasi ataukah kegiatan-kegiatannya. Hanya SK dan SOP yang sekarang lagi menyusun, dan kemarin kami sudah minta ke Mama Mia terkait dia punya tata naskahnya. Ya, jadi itu perkembangan untuk bab 4-nya. Sekian. Untuk bab 5 ini memang mulai dari nol. Kami baru di kriteria 5.1 di poin A. Itu pembentukan tim mutu dan pembuatan SK tim mutu. Terus dengan uraian tugas. Untuk tim mutunya kami sudah buat sama penetapan indikator dari masing-masing. Di situ harus melihat kembali ke regulasi. Contoh misalnya tentang keselamatan pasien. Indikator yang harus ditetapkan di situ apa-apa. Begitu juga dengan PPI K3, terus dengan KMP UKM dengan UKPP. Nah, kami masih memang selama di penetapan indikator itu kami memang saya sudah lemparkan di grup bahwa untuk masing-masing PJ mutu itu untuk melihat dulu regulasinya, apakah indikator yang kami tetapkan itu sesuai dengan regulasi itu. Ya, masih sampai di situ Ibu. Kami belum bisa melaju karena nanti setelah itu baru kami bisa buat program RUK mutu, pelatihan di Kupang itu tentang manajemen puskesmas. Kami dijelaskan di situ tentang profil mutu. Ada penanggung jawab INM di puskesmas yang kami sudah bagi tim. Jadi saya langsung minta bantuan mereka untuk mencoba untuk buat profil mutu dari indikator INM. Jadi sudah 3 yang mereka sudah buat, sisa 3 yang belum. Jadi, kalau yang bab 4 mungkin tidak terlalu susah, karena memang itu kegiatan yang sudah rutin kita laksanakan. Itu kegiatan puskesmas. Walaupun dia baru tapi itu kegiatan rutin, tinggal kita mengumpulkan buktinya saja, bukti dokumennya saja. Kita menyiapkan SK dan SOP-nya, melengkapinya. Dan untuk yang bab 5 tentang mutu memang baru sama sekali. Dan itu memang harus memang banyak membaca tentang regulasi. Kalau ada keluhan masalah itu kan termasuk di mutu juga. Dan itu harus ada dokumentasi yang keluhan dan masukan dari masyarakat mungkin tentang berhubungan dengan kegiatan di puskesmas itu dirapatkan di rapat tingkat manajemen. Kalau itu sambil dijalankan, sambil di SOP lain, kemudian aplikasinya dilaksanakan, yang INM dan IKP dilaksanakan. Ya puji Tuhan, kalau sini sudah mulai berproses untuk aplikasinya. Di atas 75% plan di puskesmas sudah adalah UKM. Sehingga yang UKM ini harapnya pintar-pintar berbicara, pintar-pintar menyampaikan pesan dan lain-lain. Ini tidak bersamaan kalau pasien UGD tidak selalu ada. Ini karena tadi kita pelayanan ini, biasanya pelayanan imunisasi di sebelah ya, rabies karena dekat dengan dia punya cold chain-nya di ruangan sebelah sana. Tapi karena konsentrasi hari ini semua, kalau kita pakai itu ruangan terpaksa semua pelayanan itu akan ada video ini. Ya, kalau VAR seperti ini tetap sampai malam karena ada teman-teman bidan yang masih di puskesmas. Mereka kalau persalinan kita rawat inap persalinan. Persalinannya di sebelah. Untuk kayak teman petugas ya. Belum kayak dan gizi laboratorium. Yang di dalam gudang ini saja mereka minta harus buat rak. Jadi ini kan saya beli satu set 700. Kita sendiri yang beli. Kita sudah buat ini, tambah yang di sana untuk parkir oto. Kita sudah buat pelan-pelan memang.